Di sebuah penjara bawah tanah, Dungeon, peringkat es, tepatnya di Dead Den yang dikenal sebagai penjara paling kuno dan peringkat es pertama yang muncul di dunia mereka, tokoh utama kita, Su Ming, berhasil menyelesaikannya. Ia muncul dengan tampang letih dan lesu setelah membantai monster-monster tingkat dewa, Aberrant Beasts. Namun betapa terkejutnya dia saat melihat kelompok pejuang menatapnya seperti mangsa, menuntut agar ia menyerahkan artefak yang didapatnya dari Dungeon tersebut. Meski tahu dia adalah God of Slaughter, dewa pembantaian, mereka dengan percaya diri menyuruhnya bersiap untuk mati. Su akhirnya mengetahui bahwa semua ini didalangi oleh Zhang Xuan, orang yang ia anggap teman dan telah satu tim dengannya sejak mereka bangkit, Awakening. Kini Zhang berencana merampas kekuatan Su. Su marah besar dan bersiap untuk bertarung dengan menantang Zhang dan anak buahnya untuk mengambil artefak tersebut, Divine Ring of Defiance, cincin penentang ilahi. Mereka melihat Su meningkatkan kekuatannya dan menyadari bahwa ia menggunakan kekuatan cincin itu. Saat mereka hendak menyerangnya, Zhang menyuruh mereka menunggu karena rencananya akan segera selesai. Dari langit, Ren Xiaoman mendekati Su yang terkejut melihat kehadirannya. Ren memeluknya dan berkata bahwa dia mendengar ada yang merencanakan hal buruk terhadap Su, jadi dia datang untuk membantu. Su meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir karena dengan artefak ilahi itu, mereka bukan tandingannya. Namun, satu pertanyaan mengganjal di pikiran Su, bagaimana Zhang dan yang lainnya bisa tahu keberadaannya? Betapa terkejutnya Su saat Ren tiba-tiba menikam perutnya dan memberitahu bahwa dialah yang membocorkan lokasinya. Dengan perasaan ngeri, Su bertanya mengapa Ren mengkhianatinya. Namun, Ren justru mengaktifkan sebuah mantra, dan Zhang berteriak gembira bahwa rencana mereka telah berhasil. Zhang menyuruhnya mengaktifkan Prison Formation, formasi penjara. Ren segera berlari ke sisi Zhang, sementara rantai-rantai muncul keluar dari luka di perut Su. Saat itulah Su menyadari bahwa Ren telah lama mengkhianatinya dan bekerja sama dengan Zhang hanya demi momen ini untuk mendapatkan artefak tersebut. Su mengutuk mereka karena menyadari dirinya hanya digunakan sebagai alat. Seketika, mereka menyerbu untuk melenyapkan Su. Namun tiba-tiba, sekelompok tengkorak muncul dan seorang wanita bernama Jiao berteriak menyuruh para pejuang itu berhenti. Tengkorak-tengkorak tersebut menahan serangan sementara Jiao menyemangati Su agar tidak menyerah. Zhang menganggap Jiao cari mati karena tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari banyaknya master di pihak pejuang. Saat musuh menghujani serangan, Zhang mencabut pedangnya dan menebas Jiao. Su berteriak melihat Jiao jatuh. Tepat saat Zhang mendekat untuk menghabisinya, Su mencengkeram rantai yang mengikatnya sambil mengertakkan gigi menahan sakit, lalu memutuskannya dengan paksa. Orang-orang yang menyaksikan hal itu terpana melihat Su menggunakan teknik tingkat dewa yang hanya mungkin dilakukan berkat artefak tersebut. Su bergegas menghampiri Jiao dan bertanya mengapa dia datang meski Su sering mengecewakannya. Dengan lemah, Jiao menyentuh wajah Su dan berkata bahwa jika Su harus mati, maka dia akan mati bersamanya. Terenyuh, Su mengangkat tubuhnya dan dengan marah bersumpah demi gelarnya sebagai God of Slaughter, bahwa ia akan memburu dan membunuh mereka semua jika ia terlahir kembali. Su bergerak mundur menuju Dead Den. Musuh yang khawatir mencoba menghentikannya agar artefak itu tidak ikut hilang. Namun, Su mengeluarkan cincin itu, melemparkannya, lalu melompat ke dalam jurang penjara bersama Jiao. Beberapa saat kemudian, Su sadar dan bertanya-tanya apakah ia sudah mati, namun ia menyadari bahwa ia berada di akademi. Tidak hanya itu, ia berada di upacara kebangkitan, Awakening, ke-127. Di sana, remaja berusia 18 tahun membangkitkan kekuatan mereka. Su melihat sekeliling dan menyadari bahwa ia telah beregresi, kembali ke masa lalu, saat ia berusia 18 tahun. Segala kejadian berlangsung persis seperti ingatannya, tanpa ada penyimpangan. Ia tersenyum bahagia menyadari dirinya lahir kembali, sementara memori pengkhianatan temannya terbayang di benaknya. Tiba-tiba, Zhang Xuan berhasil bangkit sebagai Magic Hammer Warrior. Para siswa memujinya karena ia memiliki atribut bawaan bintang 8. Saat orang-orang memuji latar belakang keluarganya, Su menatap Zhang dengan penuh dendam. Tiba-tiba, Jiao muncul dan berkata dia sedang mencari Su. Su menatapnya dengan terkejut, membuat Jiao heran apakah ada sesuatu di wajahnya. Su kemudian mengucapkan selamat lebih awal kepadanya, yang membuat Jiao bingung, meski Su merasa sangat senang melihatnya hidup kembali. Nama Jiao dipanggil selanjutnya. Saat ia menyentuh prasasti baja surgawi, Heavenly Stele, semua orang menyadari bahwa ia membangkitkan profesi tersembunyi, hidden profession, seperti Zhang, yaitu Necromancer, dengan tingkat bintang 7. Semua orang terkejut karena angkatan mereka memiliki 2 pengguna profesi tersembunyi. Terakhir, Su dipanggil ke panggung. Teman-temannya meremehkannya karena ia adalah seorang yatim piatu. Di dunia yang dikenal sebagai Blue Star, ini, orang yang bangkit disebut elit yang bisa mengubah aturan negara dan menimbun kekayaan, namun mereka harus menghadapi monster dan Dungeon yang mengerikan. Di kehidupan sebelumnya, Su adalah yatim piatu yang membangkitkan profesi legendaris, God of Slaughter. Saat Su menyentuh prasasti, terjadi fluktuasi energi yang sangat hebat hingga orang-orang mengira akan lahir profesi peringkat bintang 9. Namun, yang mengejutkan Su, Ring of Defiance, cincin penentang, muncul dari dalam prasasti tersebut. Artefak itu ternyata ikut melintasi waktu bersamanya.
Begitu ia menyentuh cincin itu, jendela status muncul dan mengklasifikasikannya sebagai pembantai monster terkuat, profesi mitos, Sword God, Dewa Pedang. Su bingung mengapa profesinya berubah dari God of Slaughter menjadi Sword God. Ia memindai sidik jarinya dan bakat emasnya adalah Sublimation of All Things, sublimasi segala sesuatu. Ia melihat statistiknya jauh lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya. Namun saat ia mencoba membuka keahlian, skill, kolomnya masih kosong. Sistem akhirnya merespons dan memindai Ring of Defiance. Cahaya terang meledak dari panggung menuju langit. Semua orang melihat bahwa Su memiliki tingkat bintang 10, namun profesi yang tertera adalah Sword Controller, pengendali pedang. Orang-orang terkejut dengan tingkat bintangnya, tetapi kecewa karena Sword Controller dianggap sebagai profesi kelas rendah. Mereka mengejek Su, mengatakan bahwa ia harus berlatih 2 kali lebih keras dan hanya akan menjadi pendukung, support, dalam pertempuran. Meski menerima banyak komentar miring, Ji Yao dengan bahagia mengucapkan selamat kepada Su dan memujinya karena bakat bintang 10 tersebut. Su berterima kasih dan mengatakan bahwa reaksi orang-orang itulah yang sebenarnya ia inginkan. Ji Yao tidak mengerti maksudnya. Tak lama kemudian, Ren Xiaoman dipanggil ke atas panggung, dan semua siswa laki-laki mulai bersorak untuknya. Yao mengagumi Ren dan membicarakan betapa Ren adalah primadona sekolah mereka. Seperti yang lain, semua orang menantikan profesi baru Ren. Namun, yang mengejutkan Yao, Su pergi begitu saja dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Apa yang menghantui Su adalah fakta bahwa di masa lalu, Ren telah memanfaatkan bakatnya dan mengkhianatinya tanpa ragu. Saat dia berjalan pergi, dia mencatat bahwa dia akan membalas dendam. Di jalanan, Su melihat tidak ada perubahan pada lingkungan seperti yang dia ingat. Satu-satunya pengecualian adalah profesi barunya. Su memeriksa jendela statusnya dan melihat keterampilan penyembunyian, concealment, yang merupakan salah satu dari 4 keterampilan dari kehidupan sebelumnya yang tersedia dalam rangkaian keterampilannya. Jendela status tersebut menambahkan keterampilan lamanya ke dalam katalog keterampilan dan menunjukkan bahwa dia berada di level paling awal. Su berencana untuk menyembunyikan identitasnya sebanyak mungkin agar tidak dimanfaatkan seperti di kehidupan masa lalunya. Berdasarkan kejadian di masa lalu, dia memperkirakan tantangan ruang bawah tanah pemula, Novich Dungeon, akan muncul keesokan harinya. Mengetahui sepenuhnya bahwa itu akan sangat mudah baginya, Su menyadari bahwa dia harus mengalahkan bos tertentu selama acara tersebut, dan untuk itu dia membutuhkan peralatan yang bagus. Sementara itu, Ren tinggal bersama Zhang di sebuah suite hotel dan Ren menyebut Zhang nakal karena mengajaknya mampir tepat setelah upacara kebangkitan berakhir. Zhang merasa kesal mendengar tentang upacara tersebut karena Su telah merampas perhatian semua orang darinya karena level bintangnya. Ren dengan cepat menenangkan Zhang dan memberitahunya bahwa Su akan berguna bagi mereka di masa depan berkat statistiknya yang tinggi. Dia memperlihatkan ponselnya kepada Zhang untuk membuktikan betapa Su dulu menyukainya. Ren kemudian mengetik pesan yang berencana dia kirimkan kepada Su untuk mengajaknya bekerja sama. Di sisi lain, Su tiba di toko peralatan di kota dan melihat siswa dari sekolah tetangga sedang memeriksa tempat itu, yang berarti mereka juga telah menyelesaikan upacara kebangkitan. Su melihat sekeliling dan melihat sekelompok siswa sedang membicarakan tiran Frigid Sword, senjata Diamondra yang sangat mahal yang dapat membekukan monster. Saat Su melewati mereka, dia menyeringai karena tahu bahwa pedang itu sebenarnya palsu berdasarkan kejadian di kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba, Zhang Lan dari konglomerat Zhang muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai pekerja yang mengenalnya. Karena tidak ingat wajahnya, Su mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, tetapi itu tidak masalah bagi Lan karena dia ingin Su membantu saudara perempuannya, Zhang Yuning, di ruang bawah tanah pemula mendatang. Yang mengejutkan Lan, Su menolak, tetapi Lan mengingatkannya bahwa Su miskin dan dia bersedia menanggung biaya peralatan apapun yang dibelinya. Mendengar hal ini, Su menunjuk ke arah Frosty Sky Sword yang bernilai 1 juta koin Advent. Lan mengatakan bahwa Su mempersulitnya dan bertanya apakah Su merasa dirinya layak dihargai sebesar itu. Namun, Su mengingatkannya bahwa Lanlah yang mengatakan akan mengabulkan permintaannya. Karena itu, Su memberitahu Lan bahwa ada situasi yang tidak bisa dibantu oleh kekuatan finansial. Jadi, Lan harus memastikan Yuning mengerahkan seluruh upayanya untuk ujian ruang bawah tanah tersebut. Pengawal Lan hampir bertindak, tetapi Lan menghentikannya dan pergi. Semua orang di sekitar terkejut karena Su berani mempermainkan orang hebat seperti itu. Su tiba-tiba mendapat pesan dari Ren, yang mengatakan bahwa dia memiliki perubahan perasaan terhadapnya dan ingin bertemu di atap. Su melihat bahwa segala sesuatunya masih berjalan seperti di masa lalu, jadi dia menerima undangannya. Setelah itu, dia pergi ke bagian lain di toko tempat mereka menjual batu pedang, Sword Stones. Kenyataannya, sangat jarang batu pedang berubah menjadi senjata tingkat tinggi karena sebagian besar batu pedang hanyalah rongsokan. Sekretaris toko mencoba memperingatkan Su, tetapi dia tidak mundur dan mengatakan siap mempertaruhkan keberuntungannya karena batu-batu itu lebih murah. Sementara itu, Su menggunakan salah satu keterampilannya yang dikenal sebagai Eye of Intent untuk memeriksa batu-batu tersebut hingga dia menemukan yang paling buruk rupa. Mata tersebut membantunya melihat semua informasi mendasar tentang segala hal. Dengan itu, dia memilih bahan mentah tersebut dan membelinya dengan harga sangat murah, yaitu 50 koin Advent. Yong Ding, seorang perundung kaya, dan anak buahnya, melihat apa yang dilakukan Su.
Mereka mengejeknya karena dianggap bodoh telah menolak tawaran dari konglomerat Zhang dan malah membeli rongsokan. Untuk menghancurkan ego mereka, Su menantang mereka dengan bertaruh 5.000 koin Advent jika dia berhasil mendapatkan senjata perak, Silver Weapon. Mereka menertawakannya dan menyimpulkan bahwa Su sudah gila, sehingga mereka menerima kesepakatan itu. Su segera mengambil kesempatannya dengan menggunakan keterampilan Eye of Insight untuk menarik keluar senjata di dalam batu pedang tersebut. Yang mengejutkan semua orang, dia mengeluarkan Black Iron Crimson Edge Sword, senjata perak tingkat rendah yang meminum darah monster dan menyembuhkan tuannya. Su menyebutnya senjata yang bagus, sempurna untuk kencannya. Malam harinya, Yongding menyadari bahwa dia telah tertipu saat melihat Su menjelaskan bahwa senjata itu memiliki efek lifestyle, yang berarti dia tidak akan membutuhkan tabib. Su kemudian menuntut uangnya, dan Yongding dengan enggan membayarnya. Resepsionis memeriksa pedang itu dan sulit mempercayainya karena sudah bertahun-tahun tidak ada yang berhasil menarik pedang bagus dari tumpukan batu. Su kemudian menemuinya untuk membeli sarung pedang dengan 5.000 koin Advent yang baru saja dia dapatkan. Jendela statusnya segera memberitahu bahwa sarung pedang tersebut akan mengurangi degradasi pedang sebesar 50%. Status itu bertanya apakah Su ingin membuka fungsi materialisasi tersembunyi, tetapi Su menolak dan menyatakan dia akan menaikkan tingkatannya. Dengan itu, Su pergi dan saat pulang, dia memeriksa jendela statusnya dan bertanya-tanya mengapa dia tidak memiliki satu pun keterampilan profesi yang melekat pada gelar Sword God-nya. Namun pada pohon bakat profesional, dia memiliki Sublimation of All Things, sebuah keterampilan yang dapat meningkatkan semua jarahan, tetapi hanya bisa dilakukan sekali. Su menerapkannya pada senjatanya, dan senjata itu mendapatkan efek Bloodthirst, sehingga memiliki dua kemampuan. Blood Drinker, kemampuan yang menyembuhkan pemiliknya setelah menebas lawan. Stat Boost, meningkatkan statistik pemiliknya sebanyak 5 poin selama 30 detik. Setelah membacanya, Su membuka materialisasi senjata tersembunyi dan mencatat bahwa persiapan untuk penyerbuan ruang bawah tanah besok telah selesai. Malam harinya, Su pergi ke atap tempat dia melihat Ren sudah menunggunya. Ren bersikap seperti wanita penggoda, mengatakan bahwa Su terlambat, tetapi dia ketakutan saat melihat Su melemparkan pedangnya ke arahnya. Pedang itu mendarat beberapa kaki di dekatnya dan dengan ketakutan dia bertanya ada apa. Su mengatakan bahwa dia datang untuk membalas dendam, tetapi Ren tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ren mengatakan dia datang karena berinisiatif mengajaknya kencan karena Su menyukainya, tetapi sekarang dia merasa aneh karena Su ingin membunuhnya. Su segera teringat bagaimana Ren mendekatinya tepat setelah upacara kebangkitan di akademi berakhir. Dan untuk pertama kalinya, dia menerima perhatian dari Ren. Sejak saat itu, Ren terus berbicara dengannya hingga akhirnya Su mengajaknya kencan dan mereka mulai berpacaran. Itu adalah hari-hari yang paling dia hargai. Namun setelah menyadari bahwa semua itu palsu, Su dengan jujur memberitahu Ren bahwa dia menyadari taktiknya bersama Zhang untuk memanfaatkannya. Terkejut, Ren mencoba menutupi kebohongannya, tetapi Su tidak membiarkannya selesai dan memanggilnya wanita tidak tahu malu. Pada titik itu, Ren meledak dan mengakui bahwa jika bukan karena bakat Su tidak akan punya kesempatan untuk berbicara dengannya. Dia bersumpah Su tidak akan lolos karena telah menghinanya, tetapi Su tidak peduli. Dia bahkan mengancam status sosial Ren dengan mengatakan akan menghancurkan citranya yang murni dan polos jika dia membongkar hubungannya dengan Zhang. Ren sangat marah dan mengambil pedang Su untuk menyerangnya, tetapi aktivasi Bloodthirsty pada pedang itu aktif dan melukai wajahnya. Ren mulai berteriak, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena wajahnya yang sempurna kini cacat. Su memungut pedangnya dan mengatakan bahwa penampilan barunya itu cocok untuknya, dan sekarang saatnya untuk balas dendam. Dengan penuh amarah, Ren bersumpah akan meminta Zhang membunuhnya, tetapi Su hanya berjalan pergi dan memberitahu bahwa Zhang bisa datang menghadapinya kapan saja. Sebelum pergi, dia memberitahu Ren bahwa tebasan itu mewakili bagaimana kepedulian yang dia miliki untuk Ren telah terputus. Sementara itu, kepala sekolah Wong memberikan Su beberapa barang dan uang sebagai paket pemula untuk penyerbuan ruang bawah tanah pemula. Keesokan harinya sekitar jam 6 pagi, Su mengunyah pil penguat sumsum yang dia terima dari kepala sekolah dan bertanya-tanya apakah Pak Tua itu mengasihaninya karena profesi Sword Controller yang dia miliki. Meskipun rasanya tidak enak, Su naik level dan mendapatkan bakat pasif untuk menguasai semua jenis keterampilan pedang tanpa batasan. Saat Su berjalan ke lokasi, dia berencana untuk menunjukkan kemampuannya kepada siswa lain di Novich Dungeon, penjara bawah tanah pemula. Setibanya di sana, banyak siswa yang berebut untuk satu tim dengannya, namun dia menolak dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki tim lain. Secara kebetulan, Yao mendengarnya dan merasa sedih karena dia datang sangat pagi dengan harapan bisa satu tim dengan Su. Su berbisik kepadanya agar tidak satu tim dengannya karena dia khawatir Yao akan terluka, sebab Su sedang mengincar sesuatu yang berbahaya. Saat mereka berdiskusi, Yanzi muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Demon Hunting Ranger level 9 yang ingin bergabung dengan Su. Su mengingatnya dari kehidupan sebelumnya, namun saat dia bingung bagaimana cara menolaknya, Yao membela Su dengan memberitahu Yanzi bahwa dia sudah satu tim dengan Su. Yao mengusir yang lainnya dan menyatakan bahwa dia bisa diandalkan. Beberapa menit sebelum jam 7, kepala sekolah berpidato melalui siaran langsung saat portal Dungeon terbuka. Ia menjelaskan aturan mainnya, menyebutkan bahwa mereka mendapatkan poin dengan mengatasi tantangan, dan harus selesai dalam 1 hari. Saat kepala sekolah menyemangati mereka dan menyarankan untuk membentuk tim,
Yao mencari-cari namun tidak dapat menemukan Su yang baru saja bersamanya. Segera setelah acara dimulai, para siswa membicarakan tentang seseorang yang sudah masuk lebih dulu. Di sisi lain, Su turun ke dalam portal dan merasakan sensasi yang familiar karena dia pernah ke sana sebelumnya. Dulu, dia bergerak sembarangan demi menimbun poin kontribusi. Namun kali ini, dia berencana menghadapi tantangan tersulit, yaitu membunuh Ultimate Hidden Boss, bos tersembunyi terakhir. Sesampainya di dalam, dia menyadari titik kemunculannya berbeda dari kehidupan sebelumnya, itulah sebabnya rute dan monsternya pun berbeda. Su menyembunyikan keberadaannya dari monster pohon elit. Meski bisa mengatasinya, dia tidak ingin membuang waktu melawan monster kroco karena prioritasnya adalah bos tersembunyi. Dia memeriksa peta dan bergegas agar bisa lebih dulu mengumpulkan item. Sekitar jam 7.30 pagi, Yunqing dan partinya muncul tidak jauh dari sana dan menyadari tempat itu sangat sunyi. Tiba-tiba, mereka melihat seorang siswa diburu oleh tikus darah raksasa yang ganas. Mereka berpencar, namun semenit kemudian, 3 dari 4 orang tim tersebut tewas digigit, padahal yang tertinggi di tim itu adalah bintang 6. Orang-orang di luar portal merasa cemas karena pemain level tinggi pun tidak bertahan lama. Presenter kemudian memerintahkan mereka untuk segera membentuk tim karena para penantang di dalam membutuhkan bantuan. Sementara itu, Yunqing, satu-satunya yang selamat, berlari hingga tersesat. Dia melihat monster kera yang melompat ke arahnya dengan niat membunuh. Ketakutan setengah mati, Yunqing berteriak minta tolong. Tiba-tiba, monster itu ditebas berkali-kali oleh Su. Saat yang lain menderita akibat serangan monster, Yunqing berharap dia tetap bersembunyi. Namun melihat Su dengan mudah menjatuhkan kera itu, dia menyadari Su sangat kuat dan mengira kera itu sudah mati. Su mengoreksinya bahwa kera itu belum mati dan memperingatkannya untuk berhati-hati karena dia tidak akan menyelamatkannya untuk kedua kali. Yunqing segera lari untuk mencari bantuan, padahal itulah yang dibutuhkan Su, waktu sendirian. Su menggunakan Eye of Insight dan mengetahui bahwa kera itu bukan kera biasa, melainkan Mutated Ape King, Raja Kera Mutasi. Dia menyimpulkan itulah alasan kera itu selamat dari tebasannya. Kera itu menyerang dengan sangat cepat. Su menghindar dan memutuskan untuk menantangnya dalam adu kecepatan. Su menggunakan keterampilan ketiganya dari kehidupan sebelumnya, yaitu Divine Shadow Step. Saat kera mencoba membalas, Su muncul di belakangnya dan memancingnya dengan beberapa tebasan. Kera itu melompat ke arah Su, namun Su merasa kecepatannya jauh melampaui monster itu. Karena merasa bosan, Su melakukan serangan pamungkas dengan memenggal kepalanya. Sebagai hasilnya, sistem memberinya hadiah gulungan linear slash karena berhasil mengalahkan Raja Kera tersebut. Itu adalah keterampilan perunggu tingkat rendah yang menurut Su sangat cocok untuk novice Dungeon. Tiba-tiba, Su dianugerahi status First Blood karena menjadi orang pertama yang membunuh monster. Tak lama kemudian, semua orang menerima pesan bahwa seorang Sword Controller telah membunuh monster. Banyak orang dari Akademi Su mengira itu dia, namun yang lain membantahnya karena ada Sword Controller dari Akademi lain juga. Akibat pencapaian itu, semua orang menerima ramuan penyembuh. Mendengar pencapaiannya disiarkan, Su menyadari dia harus lebih berhati-hati dengan menggunakan keterampilan penyembunyian, concealment. Saat berjalan melewati hutan, dia melihat sekawanan serigala monster dan menganggapnya sebagai spesimen sempurna untuk keterampilan tebasan barunya. Dia mengaktifkan keterampilan yang dikenal sebagai Iait Slash. Sebuah serangan tebasan terbang langsung menghantam serigala-serigala itu sebelum mereka sempat bereaksi. Poin pengalaman, XP, membanjiri sistem Su. Dia terus berburu hingga pengalamannya mencapai 8.000. Tepat jam 9.30 pagi, Su naik ke level 9 dan mendapatkan gelar Legend of the Hungry Wolf. Su meninjau keberhasilannya dan mengakui efisiensi keterampilan Iait-nya, terutama saat dipadukan dengan kemampuan mencabut pedang yang melepaskan energi dari sarungnya. Karena penasaran, Su mencoba melepaskan tebasan energi berbentuk bulan sabit ke arah kelompok serigala lainnya. Namun, tiba-tiba seekor raja serigala level 10 muncul dari kedalaman hutan dan menepis serangan itu dengan mudah. Sementara itu, pada jam 8.30 pagi, pemula lainnya membentuk party dan memasuki Dungeon. Mereka menghadapi tikus ladang mutasi dengan segala kemampuan mereka. Pertarungan itu kacau dan memakan korban, namun akhirnya monster itu tumbang. Mereka bersorak saat menerima XP dan merayakan kemenangan atas monster spesial tersebut. Mereka bertekad untuk tidak tertinggal dari pemain yang mendapatkan First Blood sebelumnya. Namun, mereka menerima pesan sistem lain tentang pemain lain yang mendapatkan First Blood pada monster pemimpin, leader monster. Secara mengejutkan, pemain tersebut adalah seorang nelayan level 9 yang memperoleh gelar Leader of Leaders. Kegelisahan menyebar di antara kelompok tersebut, dan mereka bertanya-tanya apakah profesi yang dulu mereka remehkan itu sebenarnya sangat kuat. 10 menit sebelumnya, Su terus menguras HP Raja Serigala dengan gerakan yang presisi. Baginya, binatang itu biasa saja. Dengan satu serangan terakhir, dia menjatuhkannya dan berkomentar bahwa monster itu bukan tandingan bagi seorang reinkarnator sepertinya. Sistem mengucapkan selamat kepada Su karena mengalahkan Silver Bucket Wolf King. Dia mendapatkan 500 XP, naik ke level 10, dan kemahiran beberapa keterampilannya meningkat. Sementara itu, para pemula lainnya akhirnya mengalahkan lawan mereka sendiri,
dan Ding menyadari betapa besarnya usaha yang dibutuhkan hanya untuk menghadapi sekawanan serigala lapar biasa. Beruntung bagi mereka, hadiah gelar Dungeon berupa gulungan peningkatan serangan tiba tepat pada waktunya untuk membantu mereka dalam pertempuran. Melihat seorang nelayan level 9 dengan mudah mengatasi cobaan tersebut, Ding naik pitam dan bergumam bahwa Dungeon tersebut pasti sedang mengejek mereka. Tidak lama kemudian, Ding membuang parang pemula miliknya yang payah karena kerusakannya yang rendah. Ia menggerutu tentang uang yang hilang, tahu bahwa ia seharusnya bisa membeli senjata yang jauh lebih baik. Anak buahnya mencoba memuji keberuntungan Su, tetapi pecundang yang sensitif itu membentaknya agar diam, meluapkan kekesalannya karena harus menanggung kerugian sendirian. Ia mengeluh tentang kemajuannya yang lambat dan menyalahkan anggota partainya yang dianggap sebagai beban. Dengan penuh amarah, ia berharap bisa bertemu Su di dalam Dungeon sehingga ia bisa melampiaskan kemarahannya dengan mengirim Su ke alam baka. Anak buahnya mencoba meredakan amarahnya, dan mereka segera kembali melakukan grinding point pengalaman. Di tempat lain, Su memicu tugas perubahan profesi utamanya setelah mencapai level 10. Sistem memberitahu bahwa tugas tersebut akan dipilih secara acak berdasarkan kondisinya saat ini. Bukannya merasa cemas, Su justru merasa bersyukur karena di kehidupan sebelumnya, ia sudah meninggalkan Dungeon pemula sebelum mencapai level 10, yang menyebabkan tugasnya meningkat ke Dungeon peringkat E yang sangat menantang baginya saat itu. Namun, ia tetap tidak bisa menyelesaikan tugas tersebut dan harus melakukan grinding hingga level 15 sebelum kembali untuk menyelesaikannya. Hal ini mengurangi manfaat dari hadiah yang ia dapatkan, tetapi ia bertekad untuk mengubah hasil tersebut di kehidupan baru ini. Tak lama kemudian, sistem memberinya tugas, yaitu mengalahkan penjaga gua batu merah, seekor monster elit yang kuat. Melihat lokasinya, Su merasa lega karena tempat itu masih berada di dalam Dungeon pemula dan tugasnya terasa bisa ditangani. Dengan seringai percaya diri, ia mengalokasikan poin yang terkumpul ke atribut kelincahan, agility. Ketika atribut kelincahannya menembus angka 100, sistem kembali mengucapkan selamat dan memberinya keterampilan profesi Dewa Pedang yang disebut Sword Martial Master. Ini adalah keterampilan pasif tingkat platinum rendah yang memungkinkannya menggunakan jenis senjata pedang apapun tanpa mempedulikan persyaratan level. Sementara itu, di dalam ruang rapat akademi pertama di kota Squawan, seorang anggota dewan melaporkan data yang dikumpulkan dari Rokie Dungeon kepada kepala sekolah Wang, khususnya menyoroti talenta terbaik yang menonjol. Kepala sekolah Wang memindai daftar tersebut sebelum bertanya apakah ada statistik yang hilang karena nama Su tidak ditemukan dimanapun. Anggota dewan itu dengan tenang meyakinkannya bahwa tidak ada yang hilang dan informasi tersebut mencerminkan semua data yang dikembalikan dari Dungeon tanpa pengecualian. Ia kemudian menarik perhatian kepala sekolah pada pemula yang meraih First Blood, pembunuhan pertama, di Dungeon. Berdasarkan waktu dan anonimitasnya, ia menduga bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah Su. Kepala sekolah Wang terdiam sejenak memikirkan kinerja Su yang dianggap mengecewakan dan mempertanyakan penilaiannya sendiri karena ia telah memberi pemuda itu paket hadiah pemula, namun ia tetap tidak masuk dalam daftar 500 besar. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pintu terbuka lebar dan wakil wali kota Squawan, Ran Ling, menyerbu masuk ke ruang rapat. Ia langsung mengonfrontasi kepala sekolah Wang dan menuntut penjelasan. Rupanya, kepala sekolah sebelumnya telah memberitahunya tentang kebangkitan bintang 10 Su. Namun, data Rokie Dungeon yang diberikan sekretarisnya tidak menunjukkan jejak Su sama sekali. Dari sudut pandangnya, situasi ini sangat tidak masuk akal. Kepala sekolah Wang mencoba menenangkannya dan menyarankannya untuk menurunkan ekspektasi karena meskipun Su adalah talenta bintang 10, orang dengan profesinya biasanya memiliki kekuatan tempur yang agak lemah di awal permainan. Namun, Ran Ling terus mengomel dan menuduh kepala sekolah Wang membohonginya hanya untuk mendapatkan lebih banyak token kualifikasi Dewan Menara Surgawi tahun itu. Tanpa ampun, ia menunjuk Yongs, talenta bintang 9 yang saat ini berada di posisi kedua dalam daftar pemula, sebagai kandidat terbaik untuk bersaing dengan jenius kota tetangga, Lian Guang. Ia juga menyarankan putra sah keluarga Zhang, Jung Tong, sebagai potensi lain karena ia memiliki talenta bintang 8 dan profesi tersembunyi yang keren. Setelah menganalisis potensi-potensi ini, ia memutuskan untuk memberikan kepala sekolah Wang 2 token kualifikasi, padahal setiap sekolah seharusnya mendapatkan minimal 3. Ia mengklaim hal itu karena akademi tersebut telah gagal selama 2 tahun terakhir dan kemudian mengancam tidak akan memberikan slot di tahun mendatang jika mereka berkinerja buruk kali ini. Ia dengan santai mengabaikan pengandaian yang dibicarakan kepala sekolah dan pergi untuk mengurus jadwalnya yang sibuk. Tak lama setelah itu, kepala sekolah Wang melihat token tersebut dengan kecewa karena ia tidak bisa mendapatkan slot tambahan dengan talenta Su, malah mendapatkan 1 slot lebih sedikit. Ia kemudian menaruh harapannya pada Su dan menantikan hasil yang lebih baik. Sementara itu, di luar gua batu merah, Su mempelajari peta dan memastikan bahwa ia telah mencapai lokasi tugas. Beruntung, perjalanannya tidak terhambat dengan tidak adanya monster yang merepotkan di sepanjang jalan. Namun, ia tidak pernah menjelajahi gua ini di kehidupan sebelumnya, membuatnya tidak yakin tentang apa yang mengintai di dalam. Dengan penuh kehati-hatian, ia melangkah masuk, hanya untuk disambut oleh Gold Digging Goblin level 6 yang muncul tanpa peringatan. Bereaksi seketika, Su mengubahnya menjadi daging cincang dengan ketepatan yang cepat sebelum monster itu sempat memperingatkan seisi gua. Sayangnya bagi dia, sistem memberitahunya tentang terpicunya kesadaran gua goblin. Yang mengejutkan, segerombolan goblin tiba-tiba muncul,
dan ia menyadari bahwa tugas perubahan kelas pertama ini bukanlah tugas yang mudah. Saat itu juga, sistem memberitahu bahwa semua goblin di dalam gua akan melancarkan serangan sengit kepadanya. Tanpa ragu, Su mulai membantai para goblin, tetapi jumlah musuh yang sangat banyak mulai terasa menyesakan. Rasa khawatir muncul saat ia menyadari daya tahan, durability, senjatanya menurun. Tiba-tiba, seekor goblin raksasa mencoba menyergapnya dari belakang, tetapi Su berhasil menghindar dengan tipis, hanya untuk menghadapi rentetan panah terkoordinasi dari goblin-goblin kecil. Beberapa anak panah menyerempetnya meskipun ia sudah menangkis, memastikan bahwa monster-monster ini jauh lebih cerdas dari yang diperkirakan. Serangan terus berlanjut, perlahan-lahan menguras HP miliknya. Su menghitung sisa mana miliknya dan menyadari bahwa pada tahap awal ini, mana tersebut tidak akan cukup untuk pertempuran berkepanjangan. Menghadapi gerombolan yang didukung oleh goblin elit, ia meninggalkan kekuatan kasar. Memilih fleksibilitas daripada harga diri, Su mundur ke dalam bayang-bayang, bersiap untuk memancing musuh-musuhnya ke dalam jebakan yang ia buat sendiri. Masih di dalam kedalaman gua batu merah, goblin-goblin yang malang itu langsung terjebak dalam penyergapan Su. Ia menebas mereka satu demi satu dengan serangan yang bersih dan menentukan. Dengan itu, Su dengan tenang menilai situasi dan menyimpulkan bahwa selama ia mengendalikan medan perang dan menjaga keunggulan posisi, ia dapat sepenuhnya melepaskan potensi keterampilan iaidonya. Segera setelah itu, ia menghabisi setiap goblin kecil yang tersisa, menyisakan hanya varian elit yang berdiri. Sementara itu, di luar gua, beberapa pemain pemula berkumpul di dekat pintu masuk, ragu untuk masuk karena tingkat kesulitannya. Di antara mereka adalah dua orang tidak beruntung yang kalah taruhan pedang dari Su beberapa hari sebelumnya, Ding dan anak buahnya. Mereka berdebat pelan tentang apakah Su atau siapapun di antara rekan-rekan mereka akan benar-benar menantang gua yang dikenal sebagai tempat munculnya monster level 7 ke atas. Tepat saat perdebatan memanas, mereka melihat seseorang keluar dari gua dan ternyata itu adalah musuh bebuyutan mereka, Su. Sekarang di level 11, Su dengan santai melakukan aura farming sambil memeriksa notifikasi sistem yang merinci hadiahnya, sementara kehadirannya memancarkan kepercayaan diri. Namun, ia terganggu oleh Ding, yang menerjang dari belakang dengan tujuan melakukan serangan mematikan. Su bereaksi seketika, menghindar ke samping dengan mudah saat serangan itu meleset sepenuhnya. Dipicu oleh dendam, Ding memerintahkan anak buahnya untuk mengepung Su dan mencegah pelarian apapun. Sayangnya bagi mereka, Su tidak berniat untuk lari. Saat Ding mengomel tentang penyelesaian skor lama, ia menyadari bahwa Su sudah melupakan kejadian yang bagi Ding merupakan masalah besar. Murka karena sikap santai Su, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Su di tempat. Saat kelompok itu merangsek maju, Su memutuskan bahwa ini adalah momen yang sempurna untuk menguji keahlian barunya. Dengan satu pikiran, ia memanggil pedangnya dan mengaktifkan keterampilan Sword Control, memanipulasi bilah pedang tersebut melalui telekinesis. Pedang itu melesat di udara, menyerempet dan memaksa mundur lawan-lawannya dengan kontrol yang presisi. Para penyerang membeku dalam ketidakpercayaan karena Sword Control adalah teknik yang biasanya hanya dikuasai oleh pengendali pedang tahap menengah, jauh melampaui apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh seorang pemula. Tanpa mereka ketahui, Su memperoleh keterampilan tersebut sebagai drop dari Elite Goblin dan meningkatkannya dari tingkat perak ke emas dengan talenta miliknya. Su segera menyadari betapa serasinya keterampilan itu dengan dirinya dan sempat memikirkan betapa cepatnya kabar tentang kemampuan ini akan tersebar di antara para pemula. Setelah itu, ia memeriksa hadiah dari pembersihan gua dan menemukan peta lokasi tersembunyi. Peta tersebut menguraikan jalur yang menghubungkan perubahan kelas pertama ke tahap akhir, yang memicu rasa ingin tahunya. Saat memindai peta, ia terkejut menemukan misi baru yang terkait dengan gua batu merah, yang merujuk pada perdagangan goblin dan gaya hidup mereka. Di tempat lain, tepat pukul 11.30 siang, sebuah tim pemula yang terdiri dari gadis-gadis modis dengan efisien menghabisi sekelompok monster level rendah. Mereka merayakan kerja sama tim mereka dengan antusias dan memuji koordinasi mereka. Salah satu anggota berterima kasih kepada Fen Fenzi, seorang bakat terbangkitkan bintang 7, karena telah menggendong mereka melalui pertempuran tersebut. Saat yang lain dengan bersemangat memeriksa jarahan, Fen Fenzi menoleh ke belakang untuk memeriksa anggota tim lainnya dan segera menyadari bahwa seseorang hilang. Ia melihat sekeliling untuk memahami situasi, namun kemudian menemukan petunjuk yang mengejutkan. Saat Fen Fenzi dan gadis-gadis lainnya mencari barang jarahan, mereka tiba-tiba menyadari hilangnya salah satu rekan setim mereka dengan cepat, sehingga mereka mulai khawatir. Goblin umumnya tinggal di tempat gelap dan lembab seperti gua dan terowongan bawah tanah untuk menghindari sinar matahari. Akibatnya, mereka mampu menghindari predator alami dan juga mendukung aktivitas penyergapan serta penjarahan. Karena mereka hidup berkelompok, setiap kelompok biasanya dipimpin oleh seorang kepala suku atau tetua yang menjabat dalam berbagai kapasitas, termasuk prajurit, pengrajin, pemburu, dan pendeta sesuai penunjukan pemimpin. Untuk menjaga pertumbuhan kelompok, goblin memiliki tingkat kelahiran yang tinggi dan kemampuan reproduksi yang cepat. Setelah mempelajari sekilas tentang goblin dan fakta bahwa mereka terkadang mencoba membiarkan diri dengan manusia perempuan, Su tiba di titik koordinat gua tersebut. Yang mengejutkan, gua itu tidak terlihat dimanapun, sehingga ia bertanya-tanya apakah ia salah mendapatkan koordinat. Memindai area dengan Eye of Insight, ia kemudian memahami situasinya. Gua merah itu berada di dalam lubang bawah tanah yang pintu masuknya tersembunyi oleh asap tebal.
Ketika Su memasuki gua tersebut, ia sampai di sebuah area di mana ia melihat beberapa goblin. Menyadari bahwa seluruh koloni mungkin ada di dalam gua, ia paham bahwa membunuh salah satu dari mereka akan memicu peringatan bagi yang lain. Ia kemudian menyembunyikan diri sambil mengamati area tersebut untuk mencari harta karun. Saat mengamati, ia menemukan mayat seorang siswi yang kemungkinan telah dilecehkan hingga tewas oleh para goblin. Ia kemudian mengonfirmasi bahwa apa yang ia pelajari tentang makhluk-makhluk itu adalah benar. Tak lama kemudian, ia melihat seorang siswi bernama Jang Yunqing, yang pasti juga terjatuh ke dalam perangkap asap goblin. Berbeda dengan siswi sebelumnya, Yunqing masih sadar dan mencoba menghalau gerombolan goblin yang mencoba mendekatinya. Su melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk membiarkannya mengulur waktu sementara ia mencuri harta karun itu secara diam-diam. Saat ia berbalik untuk pergi, ia tiba-tiba mendengar Yunqing berteriak bahwa saudara perempuannya adalah wakil direktur konglomerat Jangan dan dia akan memberi imbalan kepada siapa saja yang bisa menyelamatkannya. Menyadari bahwa Yunqing adalah adik dari wakil direktur yang pernah berbicara dengannya, Su memutuskan untuk campur tangan. Saat para goblin menerjang Yunqing untuk menyerang, Su tiba-tiba melemparkan senjatanya ke tengah-tengah mereka. Ia kemudian menggunakan teknik sword control untuk menghunus pedangnya, menciptakan cahaya yang sangat kuat yang disebut Eido Slash. Karena goblin adalah musuh alami cahaya, mereka segera melarikan diri dari tempat kejadian. Mengingat Su tidak membunuh satupun goblin, tidak ada goblin lain di dalam gua yang merasa terancam. Yunqing berterima kasih kepada Su karena telah menyelamatkannya, tetapi Su hanya menjawab bahwa dia kebetulan lewat. Yunqing juga mencoba mengungkit masalah imbalan karena telah menyelamatkannya, tetapi Su menyuruhnya untuk fokus keluar dari gua hidup-hidup terlebih dahulu. Saat Su mencoba pergi, Yunqing memohon agar tidak ditinggalkan, tetapi Su menjawab dengan tegas bahwa dia hanya akan memperlambatnya. Su kemudian tiba-tiba menemukan bahwa harta karun itu terkubur tepat di bawah tempat mereka berdiri. Setelah menggalinya, ia memutuskan untuk menggunakan talenta sublimation miliknya untuk meningkatkan kualitas peti tersebut, mengubahnya dari peti tingkat perak menjadi peti lotre tingkat emas rendah. Seperti namanya, peti lotre dapat menarik item tingkat tinggi, buku keterampilan, atau peralatan secara acak dengan probabilitas tinggi. Saat membuka peti harta karun, Su mendapatkan Shadow Flow Set dan gulungan keterampilan Soul Healer tingkat platinum, yang keduanya jauh dari apa yang dia harapkan. Melihat dia hanya dihadiahi barang-barang tersebut, Su merasa kecewa karena dia telah bekerja ekstra keras dengan harapan mendapatkan hadiah yang lebih melimpah. Shadow Flow Set tampak cukup berguna baginya, tetapi gulungan keterampilan Soul Healer terasa aneh karena sama sekali tidak cocok dengan profesinya. Yunqing berkomentar bahwa itu mungkin muncul karena dirinya. Ia kemudian memperkenalkan diri sebagai Soul Healer bintang 7, yang membuat Su benar-benar terkejut. Su kemudian segera menerima notifikasi dari sistem yang menyatakan bahwa Yunqing kini telah bergabung dengan timnya. Sementara itu, di lokasi berbeda di dalam Dungeon, Yao secara tidak sengaja menemukan mayat rekan-rekannya. Sebelum dia sempat bereaksi, Li, siswa yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, melihatnya dan menjadikannya target berikutnya, membuat Yao terpojok. Setelah beberapa saat, Yao berhasil menjaga jarak darinya, sehingga dia menyembunyikan diri dan mencoba menyelinap pergi secara diam-diam. Namun, dia tidak sengaja membuat suara keras, yang memperingatkan Li dan menyebabkan Li menerjangnya dengan serangan berat. Berkat waktu reaksi yang cepat, Yao mampu sedikit menghindar dan kembali menjaga jarak. Terkejut dengan gerakannya yang gesit, Li menyebutkan bahwa dia tidak pernah menyangka gadis seperti Yao bisa bertahan melawannya begitu lama, seraya berkomentar bahwa Akademi Skuawan Jing mungkin tidak sepenuhnya sampah. Yao bertanya mengapa Li membunuh mereka, padahal berdasarkan seragam sekolahnya, dia jelas bersekolah di kota tetangga. Li kemudian menjawab bahwa tugas perubahan kelas pertama level 10-nya menugaskannya untuk membunuh 50 pemain. Menurutnya, karena akan aneh jika dia tiba-tiba mulai membunuh orang-orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengunjungi sekolah mereka yang lemah untuk melakukan keadilan. Dia juga menyatakan bahwa akademi mereka patut disalahkan karena memiliki rekor sebagai sekolah dengan siswa paling sampah di beberapa kota. Tiba-tiba, dia menerjangnya, tetapi Yao mencoba menahannya dengan kerangka nekromansinya, yang dengan mudah dihancurkan oleh Li. Li kemudian menyebutnya lemah saat dia mengejarnya dengan serangan fatal. Tepat sebelum serangan itu mengenainya, seseorang memblokirnya, yang mengejutkan mereka. Yanzi kemudian menampakkan diri bersama rekan-rekan setimnya dan berjanji untuk melindunginya. Sementara itu, tidak jauh dari Gua Merah, Su menyerahkan fragmen harta karun ke sistem dan mendapatkan notifikasi tentang penyelesaian tugas perubahan kelas utama. Ia kemudian dipromosikan ke kelas pertama seiring dengan kekuatan ilmu pedang, kecepatan, dan kemahirannya yang meningkat 2 kali lipat. Yunqing, yang menggunakan gulungan keterampilan Soul Healer, juga membuka beberapa keterampilan tingkat lanjut yang membuat Su mengangkat alis. Su kemudian menyimpulkan bahwa Yunqing pasti memiliki keberuntungan yang tak terbatas. Memikirkan hal-hal besar yang bisa dia capai dengan tingkat keberuntungan seperti itu di sisinya, Su mempertimbangkan kembali pilihannya dan setuju untuk menyelesaikan Dungeon bersamanya. Mendengar ini, Yunqing menjadi sangat bersemangat dan mulai mengoceh tentang bagaimana saudara perempuannya telah menyewa sekelompok preman untuk membantunya mencapai tujuan yang sama, tetapi berakhir tidak efektif. Meskipun Su secara alami tidak menyukai kerjasama ini, dia melakukannya semata-mata demi keterampilan Yunqing. Setelah menjadi rekan satu tim dengan Yunqing, Su menerima pesan dari Yao,
sehingga ia memutuskan untuk memeriksanya. Sementara itu, kembali di Battle Avenue, Li, Yan, dan Yao sama-sama terkejut melihat bahwa selama ini Li tidak bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dalam hitungan detik, Li menyapu bersih seluruh tim Yan tanpa bersusah payah. Ia juga dengan mudah menangkis serangan jarak jauh Yan yang kuat, membuat Yan tampak tidak berdaya. Berdasarkan riset yang dilakukan Yan sebelumnya, ia mengidentifikasi Li sebagai seorang jenius dengan bakat bintang 10 yang terbangkitkan dan memiliki profesi Blade Maniac. Setelah mengalahkan semua anak buah Yan, Li mendekat perlahan sambil mengoceh bahwa ia baru berhasil membunuh 35 orang dan masih jauh dari targetnya. Saat Li mendekat, Yan, yang merupakan seorang profesional jarak jauh, berkomentar bahwa ia hanya punya sedikit peluang jika berhasil menjaga jarak, namun hal itu sangat sulit dilakukan saat ini. Yao juga menyatakan bahwa mana miliknya telah habis dan ia tidak lagi bisa menggunakan nekromansinya. Mereka berdua menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Melihat mereka tidak punya tempat untuk lari, Li menerjang Yan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Namun yang mengejutkan, langkahnya dihentikan oleh Yao yang menghadangnya. Yao menginstruksikan Yan untuk lari sejauh mungkin selagi ia mencoba menahan Li. Namun hal itu justru membuat Li marah. Li mencoba melancarkan serangan fatal, tetapi terhenti oleh sebuah pedang aneh. Su telah datang menyelamatkan mereka. Yao telah mengirim pesan sebelumnya untuk memperingatkannya tentang bahaya di areanya, namun Su memutuskan untuk datang. Melihat Yao, Su teringat kembali bagaimana Yao melindunginya di kehidupan masa lalunya yang menyebabkan kematian gadis itu. Kali ini, ia berjanji untuk melindunginya. Su kemudian menggunakan keahlian kontrol pedangnya untuk menarik kembali pedangnya, yang ia gunakan untuk beradu dengan Li. Melihatnya, Li mengenali Su sebagai pengendali pedang, Sword Controller, level 10 yang pernah ia dengar, namun ia tidak menyangka Su bisa unggul karena Su hanyalah seorang pengendali. Menonton dari kejauhan, Yan berkomentar betapa hebatnya Su. Ia kemudian mempertimbangkan untuk memberikan dukungan jarak jauh demi meningkatkan peluang menang. Tiba-tiba, ia dan Yao merasakan dampak dari sihir penyembuhan seseorang. Yingqing kemudian muncul dari samping dan memperkenalkan dirinya sebagai rekan setim Su, yang membuat mereka syok. Su sebelumnya dengan berani mengatakan bahwa ia berencana untuk bermain solo, sehingga melihatnya memiliki rekan tim menimbulkan sedikit rasa cemburu dalam diri mereka. Sambil terus menyembuhkan mereka, Yan meminta Yingqing untuk bergegas agar mereka bisa membantu Su bertarung. Yingqing menjawab dan memintanya untuk tidak khawatir, karena Su jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Setelah beberapa saat beradu serangan dengan Su, Li bertanya-tanya mengapa seorang pengendali pedang memiliki teknik pergerakan seperti seorang jenius pedang.